Beringin Terbalik, sebuah desa yang diselimuti misteri. Senja mewarnai langit dengan semburat jingga darah dan lembaran ungu tua. Udara terasa berat, syarat dengan aroma tanah lembab dan asap kayu. Tersembunyi di pedalaman Jawa, terdapatlah desa Sri Mulat, sebuah tempat yang tak tersentuh waktu dan diselimuti kesunyian yang mencekam. Di jantung desa itu, berdirilah sebuah pemandangan yang membuat merinding, bahkan bagi orang paling berani sekalipun, sebatang pohon beringin raksasa, akar-akarnya menjangkau langit sementara mahkotanya menancap jauh ke dalam bumi. Inilah Waringin Sungsang, beringin terbalik, sebuah bukti kekuatan kuno yang berbisik di antara dedaunan dan menghantui mimpi penduduk Sri Mulat. Penduduk desa membicarakan beringin terbalik dengan nada berbisik. Suara mereka diliputi rasa takut dan hormat. Legenda mengatakan bahwa pohon itu adalah pintu gerbang ke alam roh, tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati menipis hingga seperti bisikan. Konon, mereka yang berani menyentuh kulit pohon yang keriput itu akan terjerat oleh sihir gelapnya. Jiwa mereka selamanya terikat pada tanah terkutuk. Beringin terbalik menebarkan bayangan panjang di atas Sri Mulat, sebuah pengingat abadi akan kekuatan tak terlihat yang menawan desa itu. Kehidupan di Sri Mulat begitu keras. Penduduk desa bekerja keras siang dan malam. Punggung mereka membungkuk di bawah beban lingkaran kemiskinan dan kemalangan yang tak berujung. Tanaman mereka layu, ternak mereka sakit, dan doa mereka untuk kelegaan tak kunjung terjawab. Rasa putus asa menyelimuti Sri Mulat, selimut keputusasaan yang menyesakkan yang tampaknya mustahil untuk dilepaskan. Penduduk desa percaya bahwa nasib mereka terkait dengan beringin terbalik. Cabang-cabangnya yang bengkok merupakan simbol dari takdir mereka yang juga bengkok. Seiring tahun berubah menjadi dekade, legenda beringin terbalik tumbuh, akar-akarnya semakin dalam ke dalam tanah ingatan kolektif Sri Mulat. Penduduk desa hidup dalam ketakutan akan kekuatan pohon itu, namun mereka juga berpegang teguh pada harapan bahwa suatu hari nanti, seseorang akan datang yang dapat mematahkan kutukan dan membebaskan mereka dari cengkeramannya. Sedikit yang Cico menyelamat lebih dekat dari dikira sumida bernama Satrio, yang takdirnya akan segera segera balik dan urusan cara yang paling tak terduga. Pertapa Rawa Ki Jakarawa dan perjanjian gelapnya. Jauh di dalam jantung rawa yang luas, bermil-mil dari pinggiran Sri Mulat, hiduplah seorang pertapa bernama Ki Jakarawa. Ditakuti dan dihormati secara setara, Ki Jakarawa adalah seorang pria dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Seorang ahli ritual kuno dan pengetahuan terlarang. Dia dikatakan mampu mengendalikan elemen, berkomunikasi dengan roh, dan bahkan menipu kematian itu sendiri. Reputasinya sebagai tabib dan penyihir menyebar luas, menarik mereka yang putus asa untuk meminta bantuannya ke tempat tinggalnya yang terpencil. Ki Jakarawa tidak selalu menjadi seorang pertapa. Dia dulunya adalah seorang tetua Sri Mulat yang dihormati, seorang pria yang bijaksana dan penuh kasih. Namun tragedi telah menimpanya, meninggalkannya dengan hati yang hancur dan rasa haus akan kekuatan yang hanya bisa dipadamkan dengan mempelajari sisi tergelap mistisisme Jawa. Dia mencari penghiburan dalam kesendirian, membenamkan dirinya dalam teks-teks kuno dan ritual terlarang. Rawa menjadi tempat sucinya, tempat di mana dia dapat mengasah kekuatannya tanpa gangguan atau penghakiman. Selama periode eksplorasi spiritual yang intens inilah, Ki Jakarawa menemukan legenda Waringin Sungsang. Dia mempelajari kekuatannya yang luar biasa, kemampuannya untuk memberikan kekuatan tak terbayangkan kepada mereka yang berani menggunakannya. Namun dia juga menemukan harga mengerikan yang datang dengan kekuatan seperti itu, kegelapan berbahaya yang mengancam untuk melahap jiwa mereka yang berani mengutak-atik sihirnya. Didorong oleh keinginan untuk melindungi desanya dari ancaman yang membayangi, Ki Jakarawa membuat keputusan yang menentukan. Dia akan membuat perjanjian dengan entitas yang berada di dalam beringin terbalik, memanfaatkan kekuatannya untuk menjadi pelindung yang sangat dibutuhkan Sri Mulat. Ritual itu panjang dan melelahkan, penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Selama berhari-hari, Ki Jakarawa melawan iblis batinnya, bergulat dengan bisikan-bisikan menggoda yang menjanjikannya kekuatan tertinggi dengan imbalan jiwanya. Pada akhirnya, dia muncul sebagai pemenang. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Waringin Sungsang, tetapi jiwanya selamanya ditandai oleh kegelapan yang telah dia rangkul. Dia telah menjadi saluran untuk kekuatan beringin terbalik, mampu menyalurkan energinya sesuka hati. Namun,
Dia selamanya terikat dengan rawa. Keberadaannya adalah pengingat konstan akan pengorbanan yang dilakukan atas nama melindungi Sri Mulat yang dicintainya.